Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada saya SBS Mara Bangun. Di sini saya mempunyai nomor induk mahasiswa 12201074 akan mempresentasikan suatu tugas dari manajemen strategik dari Bu Fitri Lukastuti yang berjudul Tujuan dan Strategi Jangka Panjang bab 7. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan yang slide pertama, yaitu ada pengertian tentang integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Saya mulai dari integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah semacam strategi ekspansi bisnis, di mana perusahaan memperoleh lini bisnis yang sama atau pada tingkat rantai nilai yang sama juga, sehingga dapat menghilangkan persaingan ke tingkat yang lebih besar. Nah, yang kedua, integrasi vertikal digunakan untuk menguasai seluruh industri dengan mencakup rantai pasokan. Ini menyeratkan tentang integrasi berbagai entitas yang terlibat dalam berbagai tahap rantai distribusi, dari buku John A. Pierce, L. Richard B. Robinson. Oke. Berikut slide kedua adalah perbedaan antara integrasi horizontal dan vertikal adalah sebagai berikut. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah integrasi dua perusahaan yang beroperasi di berbagai tahap proses manufaktur. Sedangkan integrasi horizontal terjadi antara dua perusahaan yang produk dan tingkat produksinya sama. Untuk perbedaan kedua, integrasi vertikal berfokus pada penguatan dan memperlancar proses distribusi dan produksi. Untuk yang integrasi horizontal bertujuan untuk meningkatkan ukuran bisnis dan skala produksi. Ketiga, integrasi vertikal menghasilkan penurunan biaya produksi dan pemborosan. Untuk horizontal, keuntungan terbesar dari integrasi horizontal adalah menghilangkan persaingan antara perusahaan yang pada akhirnya memperluas pangsa pasar perusahaan. Yang keempat, integrasi vertikal membantu perusahaan memperoleh sinergi dan sumber daya untuk perusahaan. Sedangkan integrasi horizontal hanya membawa sinergi tetapi tidak swambada atau swasembada. Untuk yang kelima, integrasi vertikal adalah strategi yang digunakan untuk mendapatkan kendali atas seluruh industri. Integrasi horizontal membantu untuk memperoleh kendali atas pasar. Berikut adalah perbedaan dari integrasi vertikal dan horizontal. Ya, selanjutnya ada contoh dari integrasi vertikal dan horizontal. Ini yang saya sebutkan yang terbaik dulu ya teman-teman. Contoh horizontal terbaik adalah integrasi horizontal adalah akuisisi Instagram oleh Facebook dan Burger King atau Burger King oleh McDonald. Dan ini adalah contoh horizontal biasa, integrasi Exxon Mobil atau Exxon dan Mobil. Perusahaan minyak untuk meningkatkan dominasi pasar adalah contoh integrasi horizontal, itu secara garis biasa. Yang tadi garis terbaik adalah Instagram dan Facebook disusul dengan Burger King oleh McDonald. Oke, contoh terbaik vertikal, produsen smartphone, laptop, dan sebagainya yang terbesar dan yang terkenal. Ia mengendalikan seluruh proses produksi dan distribusi itu sendiri dari awal hingga akhir. Contoh lain dari contoh vertikal atau yang terbaik dari vertikal adalah perusahaan Alibaba, perusahaan e-commerce dari Cina yang memiliki seluruh sistem pembayaran dan pengiriman, mesin pencari, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, contoh vertikal biasa, perusahaan seperti Mafatlau, National Textile Corporation, dan lain-lain telah membuka toko retail yang dimiliki oleh mereka sendiri untuk memiliki kontrol yang efektif atas keinginan distribusinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide nomor 3 adalah perbedaan antara diversifikasi konsentris dan diversifikasi konglomerasi. Oke, yang pertama adalah diversifikasi konsentris. Diversifikasi konsentris yaitu strategi yang menjalankan
dengan menambahkan produk yang baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini. Keterkaitan dalam hal kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas, ataupun jaringan pemasaran yang sama juga. Oke, dilanjut dengan diversifikasi konglomerasi. Diversifikasi konglomerasi yaitu penambahan produk baru yang dipasarkan pada pasar yang baru yang tidak terkait dengan produk yang ada saat ini juga. Ide dasar strategi ini terutama mempertimbangkan profit atau keuntungan teman-teman. Oke, kita lanjut slide keempat. Oke, kita lanjut ke slide yang nomor 4 teman-teman ya. Yaitu contoh perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi konsentris, yaitu PT Media Nusantara Citra atau MNC melakukan strategi konsentrik dalam menjalankan bisnisnya karena ingin bersaing dan bertahan pada bisnisnya di tengah perkembangan zaman gaya hidupnya semakin tinggi. Oleh karena itu, PT MNC Group mengembangkan bisnisnya dengan membuat produk-produk media publish sebagai pendukung dari bisnis majalah, koran, dan bisnis informasi lainnya agar tidak tertinggal dengan perusahaan media informasi lainnya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Contoh yang selanjutnya adalah kelompok bisnis Femina. Femina melakukan strategi diversifikasi konsentrik untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka percetakan, penerbitan online atau online publishing, distribusi dan sirkulasi sebagai bisnis pendukung dalam pengembangan bisnis majalahnya. Oke, kita lanjut tentang contoh perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi konglomerasi, yaitu PT Unilever. Unilever memiliki berbagai produk yang luar biasa, lebih dari 400 merek teman-teman ya, yang unik dalam kehidupan konsumen di seluruh dunia. Bayangkan teman-teman, ini universal atau seluruh dunia. Strategi diversifikasi konglomerasi yaitu perusahaan ingin berinovasi dengan memberikan manfaat kepada konsumen dalam mengikuti tren zaman pada saat ini juga, hingga menuju kehidupan yang berkelanjutan dan dapat mempertahankan keuntungan dengan menguasai hampir seluruh pangsa pasar yang ada di dunia. Ini termasuk suatu monopoli teman-teman ya. Konglomerasi itu kita condong kepada monopoli ya teman-teman. Jadi bagaimanapun perusahaan atau PT Unilever ini pengen menguasai seluruh perekonomian dan berbagai merek sehingga dapat bersaing secara ketat di kancah negara teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah PT Maspion Indonesia. Grup Maspion memiliki 5 bidang bisnis yang menjadi andalannya. Yang pertama adalah bidang produk konsumen. Bidang produk bisnis ini akrab bagi ibu-ibu rumah tangga teman-teman ya, karena memproduksi seperti panci, teflon, termos, plastik, kulkas, kompor gas, pompa air lah, kipas angin dan sebagainya teman-teman. Perusahaan tersebut melakukan strategi diversifikasi konglomerasi karena ingin memperluas pangsa pasar yang lebih baik di domestik maupun di dunia, khususnya Indonesia, agar konsumen dapat mencintai produk lokal. Nah, di sini perbedaan Unilever dan Maspion adalah Unilever dia lebih condong kepada dunia. Ya memang semua itu sama, ingin menerapkan atau ingin memperkenalkan, berorientasi kepada dunia atau kancah internasional. Tetapi pada saat di PT Maspion Indonesia dia lebih condong kepada lokal atau memperkenalkan dulu produknya kepada masyarakat lokal agar masyarakat lebih mencintai dan lebih mengenal secara intim apa produk yang dihasilkan oleh PT Maspion Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ya selanjutnya adalah perbedaan inovasi dan pengembangan teman-teman. Oke, ada teman-teman yang mengetahui secara garis besar apa itu inovasi dan apa itu pengembangan. Ternyata inovasi dan pengembangan itu sangat berbeda teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, saya akan menjabarkan garis besar antara inovasi dan pengembangan. Inovasi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk membuat produk dan memperbaiki serta meningkatkan mengembangkan produk-produk yang diproduksi selama ini. Jadi inovasi itu tetap berada pada produk yang sama, tetapi ditambahkan atau mungkin dirombak menjadi yang lebih baik, seperti itu. Jadi inovasi dan kreatif itu sama-sama berada di garis yang sama, dan
Pengembangan produk itu merupakan suatu proses dan strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Itu adalah dalam garis besar adalah perlu, teman-teman. Jadi perusahaan itu sangat perlu untuk membuat produk yang baru agar konsumen tersebut itu bisa mendapatkan suatu kepuasan dalam suatu produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, suatu perusahaan akan mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mempertimbangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Nah, saya sudah bilang antara inovasi dan pengembangan itu berbeda. Inovasi itu menambahkan atau merombak suatu produk yang sama atau produk yang diproduksi sebelumnya itu menjadi produk yang benar-benar teman-teman bisa melihat secara mind blowing. Atau pisang goreng misalnya, pisang goreng ini cuma digoreng, tetapi untuk beberapa pengusaha maupun entrepreneur, pisang goreng ini bisa ditambahi dengan topping wijen, mungkin keju, coklat, seperti itu. Sedangkan pengembangan yaitu memperbaiki produknya lagi, misal seperti kipas angin lah. Kipas angin itu ada 3 bilah pisau ya, 3 bilah pisau untuk memutar dan menghasilkan angin lah gitu, seperti itu. Dan pengembangan akhirnya apa? 3 bilah tersebut bisa menjadi 4, 5 untuk menambah suatu kebutuhan konsumen. Misal ini kalau 3 anginnya nggak panas, anginnya nggak dingin, anginnya nggak kenceng. Nah 5 semakin kenceng makanya, dan semakin dia kenceng bahkan semakin banyak energi yang digunakan, makanya termasuk pemborosan. Makanya kita kalau memilih mengembangkan suatu produk, kita juga harus memikirkan efek kedepannya, apakah baik untuk kehidupan atau lingkungan, environment or life. Itu harus dipertimbangkan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur, mungkin teman-teman harus mempertimbangkan itu. Selanjutnya disusul dengan tujuan dari inovasi. Apa sih tujuan dari inovasi itu? Nah, kita bisa lihat di sini ada slide yang menunjukkan tujuan dari inovasi tersebut. 1. Meningkatkan kualitas. Umumnya tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu akan selalu ada. Para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain untuk melakukan inovasi produk adalah menambahkan dan menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberi fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi produk. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya. Barang yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran tanpa perlu membuang waktu yang lebih banyak. So, dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang atau kebanyakan konsumen maupun pembeli itu sangat menyukai hal-hal yang baru, teman-teman. Gebrakan yang baru. Bahkan mereka ketika tidak terpenuhi suatu kepuasannya, mereka akan menuntut para pengusaha, para produsen untuk membuat produknya lebih baru dan menggebrak pasar. Dan inovasi ini tentunya sangat berkaitan dengan pasar. Karena kalau kita membuat inovasi suatu produk, maka produk tersebut akan meledak, akan menjadi terkenal merek tersebut di pasar, yang akhirnya bisa bersaing secara ketat di pasar juga. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut dengan tujuan dari pengembangan. Tujuan dari pengembangan, teman-teman. Apa sih tujuan dari pengembangan? Kan tadi kan tujuan dari inovasi, teman-teman ya. Ini dilanjut dengan tujuan pengembangan. 1. Meningkatkan produk yang sudah ada. Kedua, meningkatkan nilai produk. Yang ketiga, percobaan menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk kamu. Yang keempat, lini produk baru. Lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Yang kelima, mengubah gagasan atau ide. Yang keenam, target pasar baru. Menjual beberapa jenis produk pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk, di mana kamu bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Nah,
Yang perlu kita ambil hikmahnya atau kita ambil kesimpulannya dalam tujuan dari pengembangan, memang secara garis besar, secara kasat mata lah mungkin teman-teman masih bingung nih, kok ternyata masih sama antara pengembangan sama inovasi. Ya memang sama teman-teman, hanya saja ketika inovasi kita itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan produk yang sudah ada, tapi di pengembangan tetap berkiblat kepada produk yang lama. Produk yang lama kita membuat suatu gebrakan lagi, ya seperti inovasi tadi, tapi pengembangan produk itu lebih condong kepada pembaharuan, menambahkan tapi tidak mengurangi seperti inovasi tadi. Dan pengembangan produk itu lebih mengenalkan ya sampel tadi, seperti ya mengenalkan sampel secara gratis kepada konsumen. Nah gini teman-teman, ketika kita jadi pengusaha atau menjadi produsen, kita mempunyai sampel. Misal kita punya snack lah, makanan ringan seperti kalau di Radu Belatung ya di daerah saya itu kayak belalang crispy. Nih kita satu hari pedagang A itu ngasih ke konsumennya, ini loh produk saya, belalang crispy atau crispy grasshopper untuk kalian coba. Nah misal mereka dikasih gratis, maka oh iya sah enak. Nah setelah mereka merasakan ternyata produknya memuaskan, mereka akan gedok tinular atau secara garis besar mereka akan ngomong-ngomong ke konsumen lainnya yang akhirnya mempengaruhi produk kita sehingga dapat bersaing juga, dan produk kita maupun merek kita dapat mencapai profit yang kita inginkan teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu contoh inovasi teknologi. Oke, kita ke slide contoh inovasi teknologi. Di sini tuh inovasi juga mempengaruhi barang. Sedangkan barang itu bagaimana mengolah barang tersebut agar menjadi baru lagi, agar bisa dimodifikasi tentunya dengan teknologinya. Ya enggak teman-teman? Teman-teman misal mau ke bengkel nih, teman-teman anak-anak motor ya suka brum, suka sunmori lah. Mesti ingin memodifikasi motornya agar terlihat wah, agar cewek-cewek di depan sana, ya Allah mas aku pengen digoncengin. Nah, akhirnya kita ke bengkel untuk memodifikasinya, dan memodifikasi itu kan perlu teknologi seperti misalnya kita bongkar velg, sekarang udah ada namanya pembongkar ban sama velg jadi bisa terpisah gitu, mau kita warnai lah, mau kita ganti jari-jarinya lah kayak gitu. Nah ini contoh inovasi teknologi. Bentuk inovasi yang pertama yaitu inovasi di bidang teknologi, di mana inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Inovasi paling berkembang pesat di bidang teknologi adalah media sosial. Dulu media sosial dapat dinikmati secara terbatas, namun saat ini perkembangannya justru sangat pesat, melebihi flash ya teman-teman. Di sini saya ngomongnya melebihi flash, kenapa? Karena ketika kita menawarkan barang, memproduksi barang maupun menjual barang itu kebanyakan di media sosial seperti all shop lah, seperti itu teman-teman. Tidak jarang juga banyak teman-teman yang melihat berita hoax maupun berita palsu itu kan sangat cepat teman-teman. Karena apa? Pengaruh media sosial. Ketika teman-teman menjadi seorang yang terpandang public figure lah, jadi entrepreneur yang terkenal, pengacara, mungkin jadi YouTuber, itu pun teman-teman harus mempunyai dan harus bisa memanfaatkan secara optimal teknologi, apalagi media sosial. Di situ kita bisa menggebrak semua orang, di situ kita bisa membuat orang terbelenggu oleh kelebihan kita yang akhirnya mendapatkan profit yang tidak terduga seperti teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan secara optimal. Beda loh teman-teman, maksimal dengan optimal. Maksimal kita itu contohnya kita udah ya memanfaatkannya secara habis-habisan, tapi kita tidak peduli bagaimana cara memperbaruinya. Sedangkan memanfaatkan secara optimal itu memanfaatkan yang kita butuhkan, yang kemudian kita bisa perbarui lagi itu secara sumber daya alam. Sedangkan seperti teknologi itu ketika kita bisa memanfaatkan baik media sosial, kesehatan kita maupun waktu kita untuk mempunyai
urusan yang lain. Itu optimal, bukan maksimal. Kalau maksimal kita ya jiblek tok nih situ. Maksud dalam arti jiblek tok itu kalian bener-bener waktu sehari-hari cuma buat pekerjaan itu, sedangkan kalian gak punya waktu istirahat, itu maksimal. Jadi optimal sama maksimal itu teman-teman milihnya yang optimal, soalnya bisa membagi waktu seperti itu. Oke, kita lanjut dengan gencarnya era globalisasi dan penemuan-penemuan para ahli. Media sosial hadir dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan komunikasi antar sesama. Contoh teman-teman, media sosial yang sering kita pakai apa? Oke, mungkin media sosial yang kita pakai adalah WhatsApp. WhatsApp adalah suatu message atau pesan yang kita kirimkan ke teman-teman dengan aplikasi yang sedemikian rupa sehingga lebih mudah kita berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh. Tapi terkadang teman-teman, kita tahu yang namanya handphone teman-teman. Handphone itu, saya punya kata-kata atau pepatah, handphone itu memang kecil teman-teman, tapi sangat berpengaruh. Berpengaruhnya seperti ini. Handphone itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Seperti itu. Karena apa? Sementara kita yang di sana, misal kita punya pacar lah ya, punya pacar di sana, daerah Manado ya gitu. Kita punya pacar di sana, kita LDR, kita sering VC, kita sering telepon, akhirnya yang di rumah kayak keluarga kok nggak dapat waktu dari kita sebagai anak, sebagai adik atau sebagai kakak. Nah, pintar-pintarnya atau pandai-pandainya kita memakai media sosial dan memakai teknologi agar semua itu adil teman-teman, dan kita harus bijak juga memakai media sosial. Kebanyakan teman-teman Indonesia ya, termasuk orang mayoritas Indonesia itu memakai Facebook, Instagram, WhatsApp itu untuk hal-hal yang condong kepada provokasi teman-teman. Contoh kayak dia kata-kata toksik lah, sara, rasis, itu masih banyak karena kesadaran kita, bijak kita itu belum tentu sepenuhnya atau optimal untuk semua orang. Makanya seenak jidat mereka gitu teman-teman. Jadi nggak memikirkan perasaan orang lain. Maka teman-teman saya minta untuk selalu berhati-hati menggunakan media sosial dan bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai menyakiti hati orang lain teman-teman. Itu nggak baik. It's not good for everyone. Oke. Kita lanjut dengan slide selanjutnya adalah contoh pengembangan produk. 1. Melakukan pencampuran rasa dari rasa primer yang sudah dimiliki produk untuk menciptakan sensasi rasa baru. Contoh seperti produk fruity dan sosro yang mulanya hanya memiliki rasa primer seperti teh apel, teh lemon, dan teh stroberi. Namun kemudian hari membuat variasi produk-produk dengan rasa bercampuran seperti teh apel lemon, blackcurrant, dan mungkin selanjutnya atau tahun berikutnya mungkin ada teh kopi teman-teman, maybe atau mungkin lah. Oke, yang kedua adalah melakukan penggabungan bahan, yaitu menambahkan bahan baru ke dalam bahan utama, di mana kedua bahan ini merupakan struktur makanan yang solid dan bisa berdiri sendiri-sendiri, bukan menambahkan bumbu ke dalam bahan makanan. Contoh nih adalah produk bubur gandum cracker oatmeal yang memiliki produk oatmeal yang dicampur dengan potongan pisang, stak buah RB di luar oatmeal biasa. Nih, jadi kayak misalnya teman-teman punya susu dan ini jus pisang. Jadi nantinya milk banana, itu yang namanya produk baru teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa kita perlu yang namanya pengembangan produk ini? Ya tadi seperti saya pertama bilang, mayoritas orang Indonesia itu kebanyakan statis atau kurang puas dengan produk yang ada. Ketika kita diam seribu bahasa, tidak mau bergerak, tidak mau berinovasi, tidak mau berkembang, ya udah produk kita mati dan usaha kita juga bakalnya hancur gulung tikar. Seperti itu. Contoh nih kayak seperti yang sekarang banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mundur karena produknya itu aja adalah satu. Nokia teman-teman. Nokia hancur gara-gara dia stuck, dia terdiam, dia tetap berada di satu titik. Dia tidak mau yang namanya berkembang, dia tidak ingin memperbarui suatu produknya. Alhasil apa? Dia dikalahkan oleh produk seperti Oppo lah, Vivo, bahkan yang sering kita dengar, yang sering buat gaya-gayaan teman-teman adalah iPhone. Itu sering buat pamer. Terus
nggak boleh, nanti kita di copyright. Nanti dapat dolar kuning teman-teman, is not okay. Jadi teman-teman perlu saya katakan lagi ya, bukannya saya orang yang sok menasihati teman-teman, wah nih youtuber nih anak nih orang, wah nggak patut ditiru nih, jelek-jelekin. Bukan jelek-jelekin teman-teman, tapi saya cuma minta ketika teman-teman kebutuhan dan keinginan itu berbeda, lebih prioritaskan kebutuhan daripada keinginan, karena keinginan itu lebih condong kepada gaya hidup, sedangkan kebutuhan itu condong ke kebutuhan hidup. Bener nggak? Contoh nih, saya ya sebagai Semarang Bangun, saya pengen mobil Nissan Navara, sedangkan kebutuhan saya adalah biaya kuliah. Mana dulu yang teman-teman pilih? Coba saya pengen dengar. Mesti teman-teman, kalau teman-teman pengennya mobil buat apa? Buat gaya-gayaan lah depan teman-temannya cewek mungkin. Vroom vroom. Let's go, come on, let in my car. Oke, masuk ke mobil saya, kita jalan-jalan. Itu kebanyakan cowok seperti itu. Tapi kebutuhan kita adalah sekolah. Kebutuhan kita adalah biaya kuliah, yang akhirnya nanti kalau kita kuliah kita kan pinter. Nanti kalau kita pinter dapat pekerjaan yang mumpuni. Kalau kita mendapatkan pekerjaan yang mumpuni, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, yang kemudian gajinya sesuai atau realitanya itu pas dengan apa yang kita ekspektasikan. Seperti itu teman-teman. Kita kalau jadi orang gajinya gede, kita mau beli mobil Navara lah, kita mau beli mobil Innova, Fortuner, Pajero, rumah segede apa itu yang namanya istana, itu bisa kalau kita mementingkan kebutuhan dulu baru keinginan. Seperti itu teman-teman. Setuju? Oke, kalau setuju teman-teman klik tombol oke, like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini adalah slide tentang perbedaan Ventura bersama atau joint venture and aliansi strategis atau aliansi atau agency. Ventura bersama adalah hubungan rekanan di mana dua perusahaan atau lebih bergabung untuk melakukan sebuah proyek besar. Aliansi strategis adalah hubungan rekanan antar perusahaan dalam jangka panjang. Nah, di sini perbedaan antara Ventura bersama dan aliansi strategis adalah ketika Ventura bersama atau joint venture itu kedua perusahaan atau perusahaan yang sama jenis. Ini 4 ya teman-teman. Oke. Nah, jadi 2 gini. Agak jelas teman-teman ya. Enggak, ini gini. Kita sama kita seling dengan guyonan teman-teman. Di mana kedua perusahaan itu memiliki satu jenis atau satu kancah yang sama. Contoh pabrik semen dan pabrik semen. 3 roda sama gresik itu kan sama-sama semen tuh ya. Kayak misalnya McD sama apa namanya, Burger King itu kan sama-sama junk food, makanan cepat saji. Itu mereka gabung tuh. Misal kayak semen 3 roda tadi sama semen gresik. Mereka itu pengen membuat proyek besar. Contoh kayak pembangunan jalan raya yang pakai cor teman-teman ya, semen gitu kan banyak. Makanya mereka dapat bergabung menjadi satu. Agar apa? Mereka tidak ingin dirugikan, tetapi mereka juga pengen diuntungkan. Jadi kedua belah pihak ini tidak mau mengambil spekulasi untuk rugi. Jadi mereka benar-benar pengen bersatu, yang kemudian mereka profitnya juga sama dan besar gitu. Makanya Ventura bersama ini sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan yang gede teman-teman. Berbeda dengan aliansi strategis. Kalau aliansi strategis mungkin juga bisa digunakan kayak perusahaan besar, tapi kalau di sini aliansi strategis tuh dia itu lebih mengutamakan condong ke perusahaan yang baru berjalan atau berkembang, ya mikro lah, kita sebutnya mikro. Contoh kayak perusahaan material sama mebel, mereka itu terkadang join atau sama-sama cari pekerjaan atau cari proyek besar lah, seperti itu. Kayak perumahan, kalau mereka sama-sama bekerja sama, toko mebel ini itu sebagai perabot rumah kayak meja, kursi, kan itu mebel. Nah, sedangkan toko material itu menyediakan seperti semen, krica ya, di sini namanya krica atau pasir, terus batu koral untuk membangun pondasi maupun
membangun rumah untuk tahap finishing. Kedua belah pihak ini bisa disebut dengan aliansi strategis gitu, yang itu mempunyai jangka yang panjang. Oke, selanjutnya adalah manfaat dilakukannya joint venture atau ventura bersama, yaitu menggabungkan sumber daya alam, menghemat biaya, dan menggabungkan keahlian seperti itu teman-teman. Jadi ventura bersama tadi itu menggabungkan kelebihan dari mereka. Misalnya tim semen 3 roda itu semennya kuat tahan lama, sedangkan semen Gresik itu dia teksturnya mungkin bisa melekat sama pasir dan mungkin pengerjaannya lebih cepat keringnya, sehingga tahapannya mereka itu cepat selesai gitu, menghemat biaya. Misal produk si semen 3 roda itu di Surabaya dan semen Gresik itu di Gresik, sedangkan proyek besarnya di Semarang, kan si perusahaan 3 roda dari Surabaya tersebut bisa menitipkan transportasi kepada semen Gresik, yang akhirnya menghemat biaya transportasi. Seperti itu, menggabungkan keahlian teman-teman. Keahlian misal ini misal semen 3 roda ini dia seumpama lebih murah gitu teman-teman, keahliannya atau kelebihannya tuh dia lebih murah. Semen Gresik dia juga lebih murah, tetapi dia lebih ke kualitas daripada kuantitas gitu, makanya digabungkan yo murah yo api gitu. Tapi kebanyakan ya kita kalau bikin produk yang keren atau produk yang mempunyai nilai yang tinggi ekonominya, ya udah kita juga ngasih finansial juga harus tinggi juga. Ono rego ono rupo, ketika harganya tinggi maka kualitasnya juga tinggi gitu. Oke, kita lanjut ke contoh dari perusahaan yang menggunakan ventura bersama. Contoh Nestle dan Indofood teman-teman ya. Kedua entitas bisnis bergabung dan mendirikan PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Tujuan dilakukannya joint venture adalah memproduksi bumbu penyedap makanan dan meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Seperti tadi, semen 3 roda dan semen Gresik. Asus dan Gigabyte. Pada tahun 2007, kedua belah pihak berkolaborasi untuk merancang strategi baru dalam produksi dan pemasaran perangkat keras dari komputer seperti motherboard dan graphic card. Tujuan dari kolaborasi ini adalah agar dapat melawan kompetitor lainnya dengan baik. Contoh melawan dengan baik itu secara sehat. Secara sehat itu kayak, oh ternyata yang bisa memonopoli atau dia bukan memonopoli teman-teman, tapi memenangkan produk yang kita inginkan. Contoh Asus dan Gigabyte itu kan kayak perangkat keras yang belum bisa ada yang mengalahkan mereka gitu loh. Oppo aja masih kalah sama mereka, Vivo masih kalah, Samsung masih kalah. Dan Asus dan Gigabyte ini benar-benar dibutuhkan oleh oleh hardware PC gitu teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah contoh aliansi strategis. Nah ini aliansi antar negara. Pakta Warsa adalah salah satu contoh aliansi antar negara yang dibentuk oleh beberapa negara di Eropa Timur. Aliansi di bidang keamanan dan pertahanan negara ini berdiri pada tanggal 14 Mei 1919 di Warsawa. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur hingga Slovakia. Alasan dibentuknya aliansi Pakta Warsawa adalah karena ketakutan terhadap ancaman NATO. Aliansi dalam bisnis. Salah satu aliansi dalam bisnis adalah pergabungan Bajaj dengan Kawasaki. Pemasaran motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Aliansi ini dilakukan atas dasar untuk menguntungkan masing-masing perusahaan. Kawasaki dikenal dengan brand sepeda motor ternama, sehingga memudahkan pemasaran motor Kawasaki Bajaj Pulsar 2000 NS. Hal ini membantu Bajaj dalam pemasaran produk mereka, dalam hal ini motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Nah, ralat teman-teman, tadi saya bilang tentang aliansi strategis itu mikro, ternyata saya salah teman-teman. Jadi yang benar itu ketika aliansi strategis itu adalah aliansi yang berskala besar teman-teman,
sedangkan joint venture itu masih mikro gitu, dalam arti nggak sebesar aliansi strategis. Saya sekarang gini aja teman-teman, kita bayangkan aliansi strategis itu antar negara loh teman-teman. Ini aliansi dalam bidang keamanan seperti Rusia sekarang ya, minta maaf teman-teman, Rusia dan Ukraina berperang karena pada saat itu Ukraina sudah berjanji untuk satu rumpun dengan Rusia, dan Rusia itu nggak nanggung-nanggung ngasih mereka perekonomian seperti ya contoh bensin, bahan bakar seperti itu untuk mereka dengan harga cuma-cuma teman-teman. Terus kayak transaksi senjata api untuk militer mereka, keamanan mereka. Tetapi apa yang dilakukan dengan Ukraina kepada Rusia? Dia berkhianat teman-teman. Mereka lebih condong kepada NATO. Dan pada saat ini Rusia itu sebagai kambing hitam dan Ukraina itu istilahnya playing victim teman-teman, dimana Ukraina itu menjadi korban dan Rusia dituduh sebagai pelaku karena media di luar sana dikuasai atau dimonopoli oleh pihak Amerika dan aliansinya seperti itu. Jadi kayak NBC, kayak news, terus kayak semua media TV lah, channel itu kebanyakan kan Amerika yang punya, sedangkan NATO kan sangat tunduk pada Amerika gitu teman-teman. Makanya di sini pelakunya itu Rusia dan korbannya Ukraina, padahal itu sebaliknya gitu. Ini opini saya dan banyak fakta-fakta di luar sana seperti itu. Ini sedikit cerita ya teman-teman ya. Nah, ini aliansi dalam bisnis kayak Bajaj Pulsar sama Kawasaki. Nah, Bajaj Pulsar itu kenapa dompet sama Kawasaki? Karena Kawasaki itu terkenal dari dulu itu motor sport yang diproduksi teman-teman. Contoh nih kayak Ninja ZR itu kan gak main-main teman-teman. Kalau buat bonceng ukti teman-teman ya, teman-teman cowok ini ya suka mempermainkan hati cewek itu, suka pakai motor-motor sport apalagi Kawasaki. Mereka lebih pede pakai itu teman-teman. Beda loh ya dengan orang-orang yang di sana yang lebih mementingkan kebutuhan hidup kayak tadi ya. Bisa motor apa aja lah terserah, bisa mau Honda, Yamaha, kalau Suzuki yang penting bisa dinaik, bisa buat kita kerja. Beda sama orang yang suka buat gaya. Kalau buat gaya-gaya kan Kawasaki enteng buat gaya cewek, maksudnya vum come here, ride with me and let I become your boyfriend, kayak gitu kata-kata fuckboy. Oke. Terakhir teman-teman, saya ada suatu quotes atau quote of the day. Tuhan menyertai hambanya yang sedang berjuang. Berhenti bukan untuk menyerah dan berlari bukan untuk mengejar. Cukuplah kita menikmati apa yang Tuhan skenariokan. Panjang umur untuk semua perjuangan. Untuk teman-teman saya, untuk teman-teman Oxby Asmara Bangun yang berada di luar sana, yang sedang berusaha, sedang mempunyai suatu bisnis, apapun itu, bekerja, belajar, tenang teman-teman, tetap berdoa, kita berusaha, Tuhan tetap menyertainya. Jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap apapun angin, apapun cobaan yang kita rasakan, kita biarkan suatu saat Tuhan memberi kita suatu kemuliaan. Terima kasih. Selamat malam. Saya Oxby Asmara Bangun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.